Sehingga semua MBR yang ingin mendapat bantuan rumah subsidi, KPR subsidi, harus mendaftar lewat aplikasi SIKASEP. Ya. Sehingga ke depan kita bisa menjaring semua informasi keberadaan MBR itu, ya. PPDPP mendekatkan MBR yang tersebar seluruh Indonesia ini dalam satu titik, hanya dalam satu genggaman saja. Kami pun mantau dari satu genggaman. Selain mereka juga untuk mendapatkan rumah dari satu genggaman, kita pun memantau mereka dalam satu genggaman untuk seluruh Indonesia. Saya bisa melihat keberadaan MBR di semua pelosok. By name, by address itu kelihatan. Ada posisi di mana gitu ya. Nah, itu dari sisi kelompok sasaran. Ya. Kemudian dari sisi pengembang mungkin ya Pak? Pengembangnya sendiri juga begitu. SIKASEP itu dilengkapi dengan aplikasi SIKUMBANG untuk pengembang. Jadi pengembang wajib mendaftarkan rumahnya ya, yang akan difasilitasi oleh KPR subsidi FLPP maupun SSB termasuk BP2BT harus terdaftar. Kenapa harus terdaftar? Supaya kita bisa pantau. Karena kami menginginkan bahwa kualitas rumah pun terjamin. Terjamin sesuai dengan peraturan menteri, baik Kepmen Kim Praswil nomor 403 maupun Permen PU nomor 20 tahun 2016. Itu ya. Nah, peraturan perundangan itu kan kita jalankan dengan cara apa? Kita nggak bisa juga selalu menegur pengembang ini kualitas salah, kualitas sulit kan, capek. Kalau tugas kita hanya menegur. Tapi dengan aplikasi lah, dengan sistem lah yang bekerja, semua terbangun oleh karena sistem. Ya, Pak, ya? Betul, terbangun iklim yang sehat karena sistem. Kita ingin seperti apa? Seperti regulasi yang sudah ditetapkan di dalam peraturan-peraturan menteri, di dalam PP, di dalam undang-undang. Gitu kan ya. Kita ada undang-undang bangunan gedung, kita ada undang-undang perumahan dan permukiman, ada undang-undang rumah susun, ya kan ya. Tapi kalau kita hanya mengawal undang-undang dengan cara kita sebagai polisi, saya kira tidak seperti itu gitu ya. Kita bukan itu. Tapi kita bagaimana menciptakan infrastruktur kerja yang lebih memungkinkan terbentuknya iklim bisnis properti yang sehat. Nah, itu kan. Luar biasa sekali ya Pak. Ya. Nah Pak, kemudian dari aplikasi yang telah ada seperti SIKASEP dan SIKUMBANG itu bagaimana sih Pak tanggapan dari masyarakat sejauh ini dengan mungkin apakah mudah untuk digunakan atau mungkin bagaimana kendala-kendalanya Pak? Dari sisi MBR ya, dari sisi MBR, bayangkan saja sekarang ini MBR kalau mau cari rumah, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, mau cari rumah nggak perlu dandan dulu, ya kan ya, lipstikan dulu, keluar kemudian muter-muter, wah itu kan biaya kan. Apalagi lagi COVID begini ya Pak ya. Udah keringetan, ya, udah gitu pakai masker, pakai sarung tangan, hand sanitizer segala macam dilengkap gitu kan ya. Padahal sekarang pakai dasteran aja Mbak Saskia sudah bisa cari rumah kok ya, lewat HP, lewat genggaman. Dalam sebuah genggaman kita bisa milih ya. Apa itu tidak dimudahkan? Ya, luar biasa kan sebetulnya kan. Biaya yang kita keluarkan pun dengan resiko yang rendah ya. Biaya bahan bakar kita keliling kota tidak ada. Biaya untuk kosmetik tidak ada. Biaya untuk berdandan tidak ada gitu kan ya. Hanya internet saja ya Pak ya. Cukup pulsa saja lah internet gitu ya. Kita bisa searching seluruh Indonesia. Bahkan kalau Mbak Saskia ya, sobat PUPR sedang jalan-jalan ke luar negeri, ketika kepikiran butuh rumah, tinggal buka saja aplikasi SIKASEP. Jadi dimanapun, kapanpun ya Pak ya? Dimanapun, kapanpun ya, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan ruang, tidak ada batasan tempat. Kita bisa mencari rumah dan bahkan ya saat ini kita bisa memantau proses aplikasi kita, pengajuan KPR kita. Setelah kita menetapkan bank yang mau kita pilih, kita juga bisa memilih bank di sana. Ya. Jadi kita nggak usah lagi gini. Kita nggak usah lagi digiring-giring oleh bank, milih perumahan di sini. Kita tidak perlu lagi digiring-giring oleh pengembang, milih bank di sini. Benar-benar yang namanya MBR menjadi subjek. Ya, itu perubahan besar menurut saya gitu ya. Mereka berhak membatalkan bank ini, berhak membatalkan perumahan itu, ya, tanpa harus dibangun opini oleh siapapun. Termasuk kita juga tidak bisa membangun opini buat MBR. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ya, Pasal 54 ya, bahwa pemerintah wajib memfasilitasi MBR. Nah, itu kita sudah fasilitasi dengan adanya aplikasi SIKASEP.
dia sudah jadi raja di negeri ini. Dia menjadi tamu di Menteri PUPR yang menjadikan kita wajib menghormati tamu itu. Wow. Ya, bukan kita yang jadi tamunya, bukan kita yang dilayani oleh MBR, tapi MBR kita layani. Wah, luar biasa sekali. Jadi untuk teman-teman pemirsa Ruang Bincang yang masih cari rumah ya Pak, khususnya buat teman-teman yang belum memiliki hunian atau hunian pertamanya, boleh coba abis ini langsung download aplikasi Sikasep yang kita lihat. Nah Pak, tadi juga Pak Arief menyebutkan terkait dengan bank atau mungkin mitra kerjasama. Nah, mungkin boleh Pak di-sharekan kepada teman-teman atau sobat PUPR sudah berapa asosiasi dan mungkin bank pengembang yang bermitra dengan PPDPP Kementerian PUPR. Kemudian bagaimana bentuk kerjasamanya dengan program DPP dengan bank terkait. Kalau bank kita sudah 44 bank, ya 44 bank bekerja sama dengan PPDPP, baik itu bank himbara, bank daerah, Asbanda yang terhimpun di dalam Asbanda sudah hampir semuanya, baik syariah maupun yang konvensional, termasuk ada beberapa bank swasta. Gitu ya. Kemudian dengan asosiasi ada 19 bank termasuk di dalam 19 asosiasi termasuk di dalamnya ada Perumnas. Gitu ya. Baik. Nah Pak, kemudian juga seperti yang kita tahu saat ini kita tengah berada dalam pandemi Pak. Pandemi COVID yang mungkin kita juga belum tahu nih Pak kapan selesainya, tapi semoga secepatnya ya Pak ya. Nah, untuk program-program PPDPP sendiri Pak, ada nggak Pak yang terhambat dengan adanya pandemi ini? Kemudian bagaimana solusinya jika memang ada? Oke. Pertanyaan saya waktu itu hanya satu gitu ya, ketika saya datang ke PPDPP di sini, saya tanya, kita ngurusin apa di sini? Ya, kepada semua para direksi dan kadip. Penyaluran FLPP Pak, ke siapa? MBR gitu. MBR-nya mana? Ternyata data MBR itu ada di bank. Loh, saya bilang salah. Harusnya kita tersistem menjadi satu ya Pak, terpusat ya Pak? Saya bilang. Makanya waktu itu terpikir, oke, kita harus bikin aplikasi bagaimana caranya kita punya data tentang MBR, keberadaan MBR itu supaya dekat dengan kita gitu kan. Ya, itulah lahirnya Sikasep gitu ya. Lahirnya Sikasep berbasis IT tentunya kan, nggak mungkin kalau kita melakukan survei satu persatu gitu atau suruh MBR ya yang datang ke daftar ke sini semua, repot juga kita gitu ya. Tapi akhirnya dengan begitu tiba-tiba setelah kita tetapkan ya, launching Sikasep ini 19 Desember. 19 Desember, Januari waktu itu kita paksakan harus jalan. Dan konsep PPDPP waktu itu saya nyatakan jangan harus nunggu sempurna dulu. Iya benar, learning by doing ya Pak? Betul. Dan alhamdulillah ternyata dari Januari kita ada respon, minta Sikasep itu bisa diedit, akhirnya kita perbaiki bisa diedit, dan makin kesini makin sempurna. Ya, kita bayangkan kalau kita ditunda, ya menunda pekerjaan itu akan menunda masalah juga sebetulnya, gitu ya. Masalahnya tidak akan terpantau, tapi juga dengan kita jalankan, masalah-masalah yang timbul akibat dari aplikasi yang baru ini akan muncul secara otomatis dan langsung kita bisa perbaiki gitu ya. Nah, jadi hal seperti itu sehingga ketika bulan Februari tiba-tiba ada informasi COVID, saya kaget juga ya, bulan Februari, bulan Maret kita melakukan WFH. PPDPP ini mungkin salah satu unit di PUPR ya yang melakukan WFH selama 3 bulan 100%, termasuk saya tidak ngantor. Karena ada aplikasi. PUPR siap merelaksasi kebijakan yang terkait dengan layanan, tapi tidak melakukan relaksasi terhadap kualitas.